Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin dari SMK Negeri 1 Pemusu. Di kesempatan siang hari ini saya ingin menjelaskan pemeriksaan baterai apa saja yang dilakukan pada kendaraan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya ingin mempergunakan perlengkapan untuk K3. Yang pertama adalah ada masker yang digunakan untuk melindungi hidung dari kotoran-kotoran, kemudian penggunaan dari sarung tangan, kemudian penggunaan kacamata untuk melindungi dari kotoran-kotoran. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan baterai, saya ingin menjelaskan sedikit kelengkapan apa saja yang nanti digunakan untuk pemeriksaan. Yang pertama ada fender cover yang digunakan untuk melindungi mobil. Kemudian kelengkapan pendukung pemeriksaan dari baterai ada multi tester, kemudian ada sikat, kemudian ada hidrometer, kemudian ada air yang nanti digunakan untuk pengisian. Langkah selanjutnya adalah untuk membuka kap mobil. Selanjutnya pemasangan fender cover. Selanjutnya memasang seat cover yang berada di dalam mobil. Pertama, memasang pelindung dari kemudi, kemudian memasang alas lantai, kemudian memasang pelindung tempat duduk. Langkah selanjutnya melepas baterai dari kendaraan dengan menggunakan kunci ring 10-an untuk melepas pemegang baterai. Tapi sebelumnya kita lepas dulu untuk yang negatif baterai. Kemudian negatif baterai sudah, langsung adalah melepas untuk yang terminal positif baterai. Kemudian baterai sudah terlepas, bisa kita angkat keluar. Untuk pemeriksaan baterai bisa kita mulai. Yang pertama adalah kita mengukur tegangan baterai dengan menggunakan voltmeter atau multitester.
sebelum kita pengukuran, kita kalibrasi dulu. Untuk multinya adalah diposisikan 0 dulu. Sudah. Kemudian kita putar selektor di angka 30. Kemudian setelah itu jangan sampai kebalik. Untuk multi terminal yang merah kita hubungkan ke terminal baterai yang positif. Kemudian untuk yang hitam adalah ke negatif. Kemudian kita baca pada multi. Di dalam multi adalah menunjukkan angka 12. Berarti 12 volt. Berarti baterai adalah dalam keadaan normal. Kemudian kalau tegangan baterai di bawah 12 volt, kita bisa melakukan pengisian dengan menggunakan charger. Nah, pengisian itu sendiri bisa kita lakukan dengan menggunakan pengisian cepat atau pengisian lambat. Nah, pengisian itu sendiri dirangkai dengan secara seri atau secara paralel. Nah, untuk rangkaian paralel untuk tegangan yang keluar dari charger tetap 12 volt. Hanya saja kita menambahkan arus yang agak besar. Untuk pengisian secara seri, tegangan dari charger disesuaikan dengan jumlah baterai. Baterai 1 12 volt, baterai 2 24 volt dirangkai secara seri. Kemudian setelah pemeriksaan dari tegangan baterai, kita selanjutnya adalah memeriksa terminal baterai dari kotoran-kotoran. Nah, pertama adalah membersihkan kotoran-kotoran dengan menggunakan sikat. Kita bersihkan dengan menggunakan sikat. Kalau kemungkinan masih terlalu sulit kita bersihkan, bisa dengan menggunakan air hangat. Kemudian bisa juga kita dengan menggunakan amplas. Yang kotoran-kotoran itu nanti akan menghambat arus yang mengalir ke rangkaian-rangkaian di dalam kendaraan. Langkah selanjutnya, mengukur berat jenis baterai dengan menggunakan hidrometer. Nah, hidrometer ini nanti kita masukkan ke dalam lubang-lubang di setiap sel. Berarti kalau baterainya adalah ada 6 sel, yang kemudian kita urutkan satu persatu dengan cara kita masukkan hidrometer ke dalam, kemudian dengan cara kita tekan bagian ujungnya, kemudian kita lepaskan, cairan akan naik ke atas, kemudian kita baca di mana letaknya. Kalau pada garis warna hijau, berarti menandakan berat jenis baterai masih dalam keadaan baik. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk mengeluarkan kita tekan bawah, lanjutkan ke lubang sel nomor 2. Masih sama dengan cara ditekan, kemudian kita lepaskan pelan-pelan. Nah, akan naik ke atas, dilihat berapa angka yang tertera di situ. Ya, masih sama. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lepaskan. Jadi untuk pemeriksaan berat jenis baterai ini tidak usah kita angkat ke atas, kita keluarkan. Karena apa? Beresiko untuk cairan nanti akan keluar kemana-kemana dan merusak dari komponen-komponen yang berada di sekitar baterai. Kemudian untuk sel berikutnya sama dengan pemeriksaan tadi. Untuk langkah berikutnya, pemeriksaan dari volume air. Dengan melihat secara visual di bagian luar, itu ada tulisan yang menandakan garis, ada tulisan upper dan tulisan lower. Yang itu adalah batas maksimal dan batas minimal dari air. Ini bisa dilihat. Dengan cara bagaimana? Cairan berada di mana? Di antara upper atau lower. Nah, batasnya bagaimana yang bagus? Pada bagian upper. Kalau di bawah upper, berarti harus kita tambahi. Nah, yang kita tambahi yang mana? Yang sekiranya masih di bawah upper. Kita cek. Nah, contoh ini. Dengan menggunakan selang, kita lakukan pengisian. Jangan sampai melebihi dari batas upper. Karena apa? Berisiko nanti pada saat terjadi pengisian, terjadi reaksi kimia, cairan
baterai. Kita cek satu persatu sesuai dengan volume air. Untuk sel yang berikutnya bisa disesuaikan dengan yang langkah yang tadi, ya, dengan cara membuka, kemudian dilakukan pengisian. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan dari tutup baterai yang di sini ada lubang ventilasi yang fungsinya adalah untuk saluran pernafasan pada saat terjadinya sistem pengisian. Makanya kadang sering terjadi kasus baterai itu meledak. Kemungkinan apa? Pada saat terjadi reaksi kimia pengisian, lubang ventilasi ini dalam keadaan tertutup. Otomatis sirkulasi udara tidak ada yang menyebabkan baterai akan meledak. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa secara visual, memeriksa baterai dari kebocoran, bisa kita lihat di sekeliling. Kemudian keretakan, mungkin terjadi retak atau benturan. Kemudian terjadinya kebocoran tidak, yang nanti akan kemungkinan kalau terjadi kebocoran, cairan itu sendiri akan keluar. Jadi otomatis nanti cairan itu akan merusak dari komponen-komponen sekitar. Dengan cara melihat secara visual, kita perhatikan sekelilingnya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan sudah semuanya, kemudian langkah berikutnya adalah kita kembalikan baterai ke kendaraan. Sebelumnya kita bersihkan dulu, mungkin dari cairan-cairan yang tadinya pada saat pengisian. Kita pasangkan ke kendaraan. Jangan sampai kebalik antara terminal positif dan negatifnya, karena letak posisi terminal positif dan negatif nanti kabelnya akan berbeda. Yang pertama kita pasang apa dulu? Kita pasangkan dulu untuk pemegang baterainya. Dengan menggunakan masih sama dengan menggunakan kunci ring. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasang terminal untuk yang positif. Selanjutnya memasang terminal yang negatif. Setelah baterai terpasang, bisa kita lakukan untuk percobaan menghidupkan kendaraan. Baterai dalam keadaan normal, pemeriksaan sudah selesai, bisa kita matikan. Untuk langkah berikutnya adalah membersihkan peralatan yang sudah digunakan, yaitu adalah melepas dari fender cover.
Jangan lupa untuk yang pelindung bagian dalam kita lepas. Kita rapikan peralatan-peralatan yang tadi digunakan untuk pemeriksaan dari bodi. Untuk hidrometer sendiri jangan sampai didekatkan dengan peralatan yang lain, karena apa? Untuk cairannya itu nanti akan merusak dari peralatan. Kemudian setelah itu bisa kita untuk menutup kap mobil. Kemudian kita bersihkan untuk sekitar dari kendaraan yang selanjutnya bisa menyingkirkan peralatan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pemeriksaan dari baterai yang saya praktekkan pada mobil Xenia. Cukup sekian untuk pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.